Halo Primo CS, paling enak sore-sore ngapain? Kalau ngomongin motor juga enak ternyata. Sore-sore adem, cuacanya nggak terlalu panas, sambil ngopi sama ngebul sama ngudut. Wah, enak banget deh. Sebentar ya, gue mau jelasin soal budget nih. Lo mesti nyiapin duit berapa supaya lo bisa bangun motor yang proper. Nah, Primo CS, banyak banget pertanyaan serupa yang suka nanya ke gue, Bang, kalau bangun motor itu berapa sih? Pertama, lanjut lagi, kenapa harganya kok bisa segitu sih? Wah, yang ketiga, apa aja sih yang harus dibayar? Karena kalau gue hitung-hitung, itu antara part sama begitu nempel ke motor, kok ada perbedaan? Ya, dan yang kurang lebih yang keempat adalah, bisa diskon nggak? Nah, gue jawab satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah berapa sih yang kita harus siapin kalau kita mau custom motor? Ini pertanyaan bagus menurut gue dan yang paling menarik. Nah, gini ya, yang kita harus jelasin adalah kalau lo mau custom motor, itu bentuknya gimana nih? Kalau itu motor standar, lo tambah-tambahin aksesoris, itu juga jatuhnya udah custom lo. Misalnya, tambahin lampu tembak, tambahin engine guard, tambahin kaca depan, tambahin spion begini, tambahin itu juga namanya custom. Cuman itu bisa dilakukan sama siapa aja, termasuk di lo sendiri, Primo CS, di rumah lo beli barang-barangnya dari marketplace dan lain-lain, pasang kayak engine guard, pasang lampu, pasang aksesoris ini, pasang aksesoris itu. Satu. Menurut gue yang kedua adalah lo harus lihat apa yang mau di custom nih. Apa skopnya ganti baju, perubah bentuk, ganti bodi, dan lain-lain. Nah ini, kalau lo misalnya kepingin bentuknya berubah, jujur aja sih, sekarang nih kalau di Benelli Patagonian Eagle, SM, terus di Kiwi sama Benda, itu mereka rata-rata udah punya rujukan sama udah punya, boleh dibilang kiblat. Ada, yang pertama nih, satu ya, pasti arahnya ke Sportster, American Pride. Karena memang sosok ini bener-bener dirasa udah cocok banget sama udah teruji deh buat bikers yang ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Dua, ada juga yang mereka mau nunjukin gaya-gaya big bike daripada American Pride, misalnya Touring Series, Road Glide, Street Glide, Polish dan lain-lain. Karena gue juga ada, tapi mungkin volumenya belum sebanyak si Sportster. Ketiga, dari rujukan gaya yang lari ke gue, itu banyak yang mau gayanya mulai ke British. Nah, ini memang sebagai salah satu idealisme atau mungkin selera gue ya. Gue memang arahnya ke British sama ke Sportster aja sih. Walaupun akhir-akhir ini juga banyak orang-orang yang minta yang keempat nih, adalah seri Indian, memang American Pride juga. Nah, tapi dari semua ini, memang kayak gue ya, gue lebih senang sih rujukan yang lebih ke arah klasik gitu. Karena menurut gue soulnya klasik sih nggak bakalan mati. Terus di segala bidang cocok, di segala bentuk engine cocok, di segala pakaian sama wardrobe dan gear udah pasti cocok. Jadi memang gue seneng banget deh kalau memang ada order yang larinya ke arah klasik. Nah, dari rujukan bentuk-bentuk tadi, kalau perhatiin itu tentu ada penghitungan terhadap budget yang harus disediain. Contoh, kalau misalnya lo harus ganti tangki, ganti side panel, rubah sasis, ganti forek, ganti velg, ganti ban, ganti spakbor depan, spakbor belakang, lampu depan, lampu belakang, sen depan, sen belakang, sen, aksesoris kayak undercoil, cover under tank, stang, spion, dan lain-lain. Itu tadi lo hitung aja, jumlahnya ada lebih dari 20 item yang harus diganti. Yang mana kalau kita ngomongin kasusnya Benelli, Kiwi atau Benda, yang mana dia motor pertama kali datang itu dengan mengusung merek-merek yang boleh dibilang tidak dengan harga terlalu mahal yang dibanderol, dan lo akan mengganti ke merek-merek tadi yang mana kayak bannya di upgrade.
Contoh kalau Benelli itu datang pertama kali bannya dia membawa merek lokal, mereknya Swallow. Kalau lo misalnya mau gaya klasik atau gaya Sportster atau gaya lain-lain, rujukannya udah jelas, ring 16, 18 aja, sesuai spek standar. Itu hanya ada di Cinco yang paling bagus, Dunlop, Cinco, Metzeler, Pirelli, dan lain-lain. Otomatis dari harga ban standarnya aja kita ganti dari Swallow ke merek-merek tadi, itu harganya udah jauh banget. Bisa 5 kali, bahkan bisa sampai 10 kali daripada harga bannya atau harga per part tadi. Jadi logikanya dari sekian 10 item yang tadi gue sebut, tangki, jok, set panel, ini knalpot dan lain-lain, itu boleh dibilang lo membeli lagi satu buah motor dengan harga yang hampir sama kalau misalnya kasusnya Benelli atau Kiwe atau SM. Jadi kalau warnanya kok bisa semahal itu sih bang? Ya memang begitu, karena ya kita mengganti satu motor baru, knalpotnya baru, tankinya baru, catnya baru, set panel baru, jok baru, spakbor depan baru, spakbor belakang baru, stang, cover under tank, under cowl, lampu depan, lampu belakang, lampu sen, spion, dan lain-lain. Nah jadi dari sekian item ini otomatis lo yang pertama adalah lo mengganti dengan brand yang lebih mahal dari versi aslinya. Yang kedua, lo juga mengganti dia dengan kuantiti yang hampir satu motor, otomatis jadi banyak. Nah, sesuai omongan gue tadi, ada perbedaan tuh antara kalau lo belanja sendiri partnya, lo siapin dan untuk lo instalasi. Perbedaannya di mana? Nah ini, ada satu elemen yang sering dilupain adalah instalasi. Instalasi itu boleh dibilang man hour. Man hour itu jam kerja. Untuk lo pasang tangki begini, kenapa bisa nempel di sana? Spakbor ini kenapa bisa nempel di situ? Aksesoris ini kenapa bisa nempel di motor itu? Karena memang ada pekerjaan yang dilakukan oleh man hour. Jadi instalatur atau boleh dibilang mekanik yang pasang, dia harus setel dulu posisinya, tingginya pas, segala macamnya pas. Bahkan dia harus juga nyiapin tool sama beberapa perlengkapan tambahan. Contoh, baut yang tadinya pendek segini lo harus ganti jadi lebih panjang. Terus ring yang tadinya kecil jadi harus lebih gede. Mur yang tadinya 1 jadi 2. Nah ini yang harus dipersiapkan. Dan kadang-kadang kalau kita ngobrol sama user, dia suka bilang, gila masang tangki doang biayanya kadang-kadang bisa sampai 200, 300, 500 ribu. Atau sejuta bahkan. Apa sih yang bikin susah? Nah, ini gue jelasin. Pertama, man hour. Berapa lama dia perlu masang atau ngerubah dudukan supaya bisa nempel di sasis itu. Ada yang sejam, ada yang setengah jam, ada yang sehari, bahkan ada yang seminggu. Karena harus potong sana, potong sini, ini segala macam. Ini dia yang bikin elemen tadi, dia akan punya value masing-masing daripada bengkel custom. Nah, ini yang benar-benar kita harus tambahkan elemen-elemen tadi, dari partnya berapa, dari ininya berapa, dari elemen man hour-nya berapa, barulah ini menurut gue ideal sebagai bengkel custom untuk di present atau ditawarkan kepada user. Soalnya gue malah agak curiga kalau bengkel custom tidak mengenakan biaya man hour ini atau instalasi. Jadi harga part lo bisa lihat di Tokped harganya 1 juta, nempel di motor lo juga 1 juta. Nah ini ngerjain siapa? Bautnya kayak gimana? Perlu dibor pakai bor siapa? Terus mereka harus ambil margin sebagai pekerja harian. Itu dari mana? Jadi menurut gue kalau memang ada tawaran ini boleh dibilang agak nggak masuk akal. Kecuali memang yang nge-build ini satu orang ayah buat anaknya, atau satu orang saudara buat saudara yang lain mungkin, atau sepupunya, adeknya, segala macam. Ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau secara profesional ini nggak bisa. Jadi kalau lo nemuin kasus kayak begini bahwa harga barang 1 juta, nempel di motornya 1 juta, lo beli di Tokped 1 juta, toko oren 1 juta, atau di toko lain terus nempel di motor lo tanpa biaya ini. Ini gue bilang sih di bengkel custom yang gue kenal itu tidak ada, kecuali ada unsur-unsur tadi. Nah, kalau tadi elemen ini semua udah jelas, oke, tinggal kita satuin. Baru kita kasih hitungannya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih bengkel custom A, B, C, D, dan E. Berapa sih man hour-nya? Tentu beda-beda. Karena antara Jakarta, Tangerang, Jogja, mana mereka tentu beda untuk memasang biaya pemasangannya. Karena bisa dihitung dari harian, jam-jaman, dan lain-lain. Istilahnya man hour, sejam, 2 jam, 3 jam masang, itu beda-beda. Juga bengkel yang ada di tengah kota, yang ada di kayak gue nih, mungkin yang di pinggiran kota, atau mungkin yang ada di daerah mana lagi, yang mereka kesulitan untuk nyari baut aja susah, berarti mereka juga akan
punya effort atau punya harga untuk kliennya sendiri. Nah, udah jelas ya? Kurang lebih gue rangkum seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya yang juga kadang-kadang menurut gue ada di depan tadi, ya gue jelasin. Kenapa dia bisa mahal, kenapa dia bisa ini, dan kenapa bisa begitu, juga waktu. Elemen waktu ini kadang-kadang nggak diperhitungkan bahwa orang suka bilang ya, emang bikin motor selama itu bang? Kalau menurut gue, dibilang lama atau tidak ini relatif, tapi contohnya kalau Benelli 1,5, 2,5 bulan atau 3 bulan ya mungkin masih masuk akal ya. Kecuali memang lo memang BM mau rubah lagi. Jadi yang jelas nggak mungkin lo bisa masang dalam waktu 1 hari kelar semua, 2 hari kelar semua, itu tidak mungkin. Jadi variabel itu harus dipikirkan. Terus yang lo juga mesti lihat kayak omongan gue tadi itu adalah elemen-elemen apa aja yang mesti diperhatikan nih. Terus kualitas-kualitas apa juga yang mesti diperhatikan. Mulai dari harganya, barangnya, buatan mana, dan lain-lain. Jadi banyak banget variabel yang harus lo perhatikan. Namun menurut gue, kembali lagi ke pertanyaan diri lo sendiri, lo mau bentuk standar ditambah barang-barang tadi atau aksesoris, ini juga masuk ranah custom, atau lo ngerubah jati diri dari sebuah Benelli yang tadinya dia desainnya seperti itu, atau Kiwi atau SM atau Benda, jadi mengarah ke arah American Pride, ke arah Classic, ke arah retro dan lain-lain, di mana ada penggantian tangki, edit, ada body part lain-lain dan segala macam yang lo mesti tahu. Tapi kalau misalnya lo tanya rujukan yang biasa gue kerjain dan istilahnya buat gue adalah value for money, menurut gue udah cukup ya. Value for money itu maksudnya nggak usah terlalu lebay, tapi juga jangan kurang-kurang banget gitu ya. Menurut gue dari angka 28 sampai 35, 38 itu udah cukup sih menurut gue. Karena itu lo udah dapat hampir seluruh bagian itu diganti. Untuk Bentley ya, dengan penggantian part yang lebih punya merek atau kualitas atau brand di atas itu. Kayak tadi gue bilang, dari bannya Swallow, keluarnya jadi Shinko, Pirelli, Dunlop, dan lain-lain. Lampu depan dari lampu pijar, halogen, jadi Daymaker. Atau minimal dia punya sosok atau bentuk yang benar-benar punya value. Dari satu jok yang begitu aja modelnya jadi jok yang panjang, ada warna gini, ada motif begitu, ada bentuk wajik, dan lain-lain. Ya kayak custom deh. Nah, ini dia menurut gue yang harus banget Primo CS tahu. Jadi kenapa ngebangun satu motor yang gayanya kayak begini, itu kadang-kadang orang bilang, hah gini doang, habis sekian. Ya coba kita hitung sama-sama deh, velgnya berapa, knalpotnya berapa, ini berapa, joknya berapa, catnya berapa, tangki berapa, ini berapa. Selama dia seneng, itu menurut gue adalah satu harga yang memang menurut dia masuk akal. Kecuali udah dibangunin mahal-mahal atau gimana bentuknya, tahu-tahu dia kurang cocok, walaupun cuma nilainya 1 juta, 2 juta, kalau dia nggak cocok dia kesel atau dia kurang puas ya tentunya kurang puas. Tapi kalau misalnya harganya berapapun dan dia mau seperti itu, dan memang dia juga udah cek kemana-mana bahwa oh ya gue maunya kayak gini, ya itu menurut gue adalah fair. Berarti ini trade yang fair penjualannya. Nah, kurang lebih itu sedikit omongan sore-sore kita buat Primo CS. Jadi kenapa lo bangun motor itu lo mesti tahu banget lo mau nambah, mau ganti, atau mau apa nih. Terus lo harus siapin duit seperti gimana. Konsultasi ke buildernya, lo mesti bayar 1 kali termin, 2 kali termin, 3 kali termin, atau bisa dicicil, atau lain-lain, macam-macam. Jadi baiknya adalah komunikasi antara kita yang mengerjakan pekerja sama owner. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut gue, yuk kita bangun motor kita biar makin keren. Jangan takut untuk mengcustom motor kita. Terus segala sesuatunya anggap bisa didiskusikan atau dikomunikasikan dengan buildernya. Jadi ayolah kita bikin motor kita biar makin keren, ya kan? Jadi kalau kata gue, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Juga selalu pantau channel-channel Primo 116, baik itu short maupun video. Karena gue akan bagi-bagi tips seperti ini juga motor-motor yang kita kerjain. Gue pamit ya. Dadah.